Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wassallallahu ala maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Welcome to Blackboard guys. Seperti biasa, apa kabar semua budak Raja Jawa? Budak Raja Jawa. Oke, seperti biasa gue akan membawakan 3 poin aja. Seperti thumbnail ya. Raja Jawa. Oke, yang poin pertama. Oke guys, di poin pertama, perubahan pangeran dari tahun ke tahun pernyataannya. Kita style aja dulu. Terus ada beberapa foto. 3, 2, 1. Coba kita lihat dulu. Salah. Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan, dasar deh. Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua. Oke, ke poin kedua. Poin pertama. Poin kedua di videonya. Anak-anak ada yang tertarik politik nggak Pak? Sampai saat ini saya lihat Gibran enggak atau belum, nggak tahu ya. Kaisang juga tidak atau belum. Yang saya lihat ada malah Bobi kelihatannya. Ya, tadi di pernyataannya Mas Kaisang katanya Deso kalau minta proyek sama orang tua. Deso katanya. Sandeso, Gaya, Arus. Habis itu yang di Desember 2018, Pak Jokowi katanya nggak ada. Nggak ada anak yang berminat. Gibran juga nggak berminat, Bobi katanya. Tapi tahun 2023, 26 September, malah jadi ketua umum partai. Taruh fotonya di sini. Akui PSI berkat privilege sebagai anak Jokowi. Loh, jadi katanya Deso. Ya, yang selanjutnya taruh foto di sini. Mulai dikabarkan maju jadi gubernur 27 Maret 2024. Katanya kan mau ada surprise Agustus. Bener surprise ya. Gila ya. Terus 30 Mei 2024 MA perintah KPU cabut batas minimal usia. Habis itu 4 Juni 2024 Kaisang buka suara soal putusan MA dan Pilgub DKI. Tunggu kejutan Agustus yang tadi gue bilang. Selang waktu sehari DPR menghabiskan hanya 1 jam untuk meloloskan Kaisang sebagai pilkada. 20 sampai 21. Taruh fotonya di sini. Ya tadi 4 Juni juga taruh ya fotonya. Oke guys. Ya di poin yang pertama ini pangeran yang berubah-ubah. Kalian lah yang nangkap sendiri poinnya kayak gimana. Tapi ya wajar lah, karena ya orang tua kan mau yang terbaik untuk anaknya. Jangan negatif kalian. Namanya sosok raja ya harus begitu. Bijak. No, God! No, God, please, no! 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 Oke, ke poin kedua. Ya, kalau yang kedua ini poinnya adalah pernyataan Raja Jawa yang tiba-tiba keluar dari Bahlil. Maaf. Mari kita setel video. Saya nggak punya kepentingan apa-apa pribadi. Kepentingan saya ke depan adalah Golkar harus lebih baik dari sekarang. Karena itu, pemerintahan Pak Prabowo Gibran sebagai kelanjutan daripada pemerintahan Jokowi Maruf Amin. Jadi kita harus lebih paten lagi. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main di barang ini. Ini, waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu. Udah, waduh ini. Dan sudah banyak kok, sudah lihat kan barang ini kan? Ya tidak perlu saya ungkapkan lah, tidak perlu. Oke. Tadi kita dengar sama-sama ya.
Deadpool. Ya. Hati-hati celaka katanya kalau kita macam-macam sama Raja Jawa ini. Jadi inget Pak Harto ya. Tapi ini seri yang lebih kayak tikus gitu. Gua bingung mau ngomong apa tentang Raja Jawa ini ya. Cuman guys, memang ini sudah menjadi mindset orang-orang kita bahwa presiden itu harus dari Jawa. Ya sebenarnya sedikit rasis sih. Sara juga kali ya. Apa sih istilahnya rasis Sara ya? Oke, kita ke poin terakhir dulu. Oke, masuk ke poin ketiga. Peringatan darurat. Jadi dari yang tadi semua itu timbullah peringatan darurat karena timbulnya statement dari Pak Bahlil, bahwasannya raja nanti kalau macam-macam celaka. Ya emosi lah orang. Lu nggak emosi keterlaluan lu, bener. Terus yang pertama tadi pernyataan yang berubah-ubah dari pangeran yang sangat tampan. Tolong taruh foto di sini kalau ada di zoom. Mantap. Oke, kita ke peringatan darurat. Kita lihat. Peringatan darurat. Darurat. Kalau kalian melihat poster berwarna biru dengan tulisan peringatan darurat, ini memang darurat. Disebut darurat karena baru sekarang putusan MK langsung direspon DPR dengan membuat undang-undang yang dikebut hanya dalam 1 hari saja. Sekali lagi, 1 hari. Hari Selasa, Mahkamah Konstitusi memutuskan mengubah syarat ambang batas pencalonan kepala daerah. Partai atau gabungan partai politik tak lagi harus mengumpulkan minimal 20% kursi di DPRD atau 25% suara sah untuk mencalonkan kepala daerah dan wakil kepala daerah. MK juga memutuskan calon kepala daerah tingkat provinsi atau calon gubernur berusia 30 tahun saat ditetapkan oleh KPU sebagai kandidat resmi. Putusan MK ini cukup progresif karena agak menjauh dari budaya kekuasaan kita yang hobi menyodorkan kandidat yang sangat sedikit hasil hompimpah para elit. Setidaknya memungkinkan lebih banyak orang dan lebih banyak partai untuk maju dalam pilkada. Tapi semuanya batal, bubar. Besoknya DPR memutuskan ambang batas partai untuk mencalonkan pasangan dikembalikan ke aturan lama. Sedangkan usia kandidat diputuskan mengikuti keputusan Mahkamah Agung yang berusia 30 tahun saat dilantik. Sehingga memungkinkan Kaisang yang sudah dicalonkan sejumlah parpol bisa maju dalam kontestasi. Niatnya juga sudah tidak baik sejak awal. DPR mau menyiasati putusan MK yang sudah sangat jelas, mengikat dan final berlaku untuk semuanya. Bikin undang-undang dalam sehari mustahil ada naskah akademiknya, tidak mungkin ada sosialisasi rancangannya dulu. Apalagi mendengarkan aspirasi dan partisipasi kita sebagai rakyat. Ini bukan tentang Anies, Ahok, Kaisang, atau PDI Perjuangan. Mula-mula ini tentang bagaimana proses bernegara dilaksanakan dengan potong kompas sehingga melecehkan nalar wajar kita sebagai warga negara. Teman-teman, peringatan darurat ini perlu kita sebarkan. Pertama karena kita marah dan berhak untuk itu. Kedua supaya sebanyak-banyaknya orang tahu apa yang terjadi di gedung DPR bukan rapat untuk kepentingan rakyat. Presiden dan DPR harus menghentikan segala upayanya menentang putusan Mahkamah Konstitusi. Jika DPR dan pemerintah mau merevisi tanpa berpatokan kepada putusan MK, ini rentan dianggap pembangkangan konstitusi. Dan saya cemas. Pembangkangan konstitusi ini bisa berujung dengan pembangkangan sipil. Oke, itu poin ketiga ya. Mantap, peringatan darurat. Oke, sebelum gua masuk ke poin terakhir, bukan poin terakhir sih. Penyampaian rangkuman di satu aja di sini aja di session ini. Pertama gue akan sampaikan tentang ayat Al-Quran masalah ini. Al-An'am ayat 129. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim berteman dengan sesamanya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Taruh foto di sini. Oke.
Hadis. Ya Allah, siapa yang mengemban tugas mengurusi umatku, kemudian dia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Siapa yang mengemban tugas mengurusi umatku dan memudahkan mereka, maka mudahkanlah dia. Hadis riwayat Muslim. Nah, sekarang lu pada mau kerja susah kan kalau udah umur 30 ke atas. Ini langsung sehari jadi. Terus yang kedua, tidaklah seseorang diamanahi memimpin suatu kaum, kemudian ia meninggal dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, maka diharamkan baginya surga. Karena dia nggak berharap surga kali. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Siapa yang bilang dia mengharapkan surga? Silakan tonton di video gua yang masalah tradisi-tradisi. Ya, itu si siapa? Darwin. Ya. Kan raja kita selalu weton apa kliwon tuh harinya yang harus memutuskan segala sesuatu. Weton apa kliwon gua? Pon ya, pon. Nah, pon. Silakan cari sendiri, pada paham kok. Oke. Dan yang terakhir masih di ayat Al-Qur'an Asy-Syura 42, sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran, boro-boro kebenaran. Mereka itu mendapat siksaan yang pedih. Ya, ini yang disebut istidraj. Oke, istidraj. Kita langsung ke rangkuman. Jadi, menurut gue pribadi ya, menyedihkan ya. Ya begitu. Jadi DPR itu bukan kayak Dewan Perwakilan Rakyat, tapi malah Dewan Perwakilan harusnya DPP, Perwakilan Presiden. Karena segala keputusan itu sesuai dengan apa Presiden. Nah, yang lu tahu sekarang seperti Marcel dan lain-lain lagi, mau artis mau apa, kenapa ditaruh di tempat-tempat yang memiliki capability? Karena supaya gampang diatur. Nah, kalau gampang diatur kan namanya orang nggak bisa mikir, boro-boro tahu pasal, begitu doang kerjaannya. Ditaruh yang begitu supaya gampang diatur. Paham nggak? Supaya asik, supaya baru ditaruh lagi nanti ininya supaya menarik gitu loh. Ada poin atasnya. Nggak mau gue omongin poin atasnya soalnya dia I love him because he's my friend. I'm not talking about him, oke? Itu adalah strategi. Dan kembali lagi pada semua segalanya tujuan. Makanya tonton video ini, gue ulang lagi. Tonton video ini. Nah, kalau kata Allah kebenaran tadi yang di firman Allah di surat Asy-Syura, nggak ada kebenaran yang ditegakin. Sekarang ulama nonton nih pemecah belah. Tuh, taruh. Ulama dipecah belah. Makanya tonton, kalau ditonton ketahuan tuh dari mana. Dan yang paling sedih di bagian ini adalah anak mudanya nggak ada yang mau mikir tentang ini. Beda sama zaman dulu. Zaman dulu masih mau mikirin. Anak mudanya Korea, cewek yang gitu-gitu, terus kayak ketakutan. Jangan takut dong. Mana mental merah putihnya? Dan masalah pernyataan Pak Bahlil tadi, Raja Jawa. Itu udah menandakan bahwa mau bangun kerajaan dong. Ya, mau bangun apa namanya? Majapahit. Majapahit. Saya ada nggak fotonya? Taruh aja di sini Majapahit. Ya. Itulah kenapa guys gue ngefans sama Umar bin Khattab. Karena dia tuh memegang teguh kebenaran yang tadi ada di Al-Quran. Kalau orang memegang teguh kebenaran, insya Allah ya pasti makmur rakyatnya. Tapi kalau memegang teguhnya kerajaan, habis itu memegang teguhnya apa ya, keleluhuran, ya bukan kebenaran yang dipegang, ego. Karena ngerasa dirinya sebagai raja. Ya itulah istidraj. Dan guys, gue pesan di sini, insya Allah didengar dengan baik. Ayo sama-sama kita bangkit, dan jangan yang orang-orang Jawa, maaf ya, jangan punya mindset tuh skeptisme gitu, apatisme, kayak terlalu kayak mikirin tentang bagaimana ya, bahwa presiden harus orang Jawa. Terus kalau orangnya zalim gimana? Terus kalau orang yang nggak pantas jadi pemimpin gimana? Harus orang Jawa gitu. Wali Songo ya, maaf kita ngomongin sekarang. Wali Songo itu emang orang Jawa, tapi turunannya dari mana? Makanya mereka bijak. Tapi gue nggak ngomong para habaib. Ya, maksud gue para habaib tuh harus ditaruh di sebagai orang-orang yang memiliki kepemimpinan, orang mereka aja kayak begitu. Jadi jangan Jawa itu terlalu dilulukan, tapi kagak nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip Jawanya tuh hilang. Dan
Bentar. Ya guys, gue rasa semua udah gue sampein ya. Raja Jawa taruh di sini, Bung Karno. Kece ya, Raja Jawa. Iya, komuk-komuk Raja Jawa tuh kayak gitu, ya kan. Ya, kalau misalkan Raja Jawanya, gue nggak peduli sih mau raja apa segala, gue nanti jadi rasis juga. Yang gue pedulin adalah kemaslahatan bagi sesama. Sebenarnya gue malas banget ngomongin politik kayak begini, karena politik tuh ujungnya tuh akal-akalan, ujungnya tuh cuma dana, ujungnya tuh dana mengalir kemana, tujuan tuh kemana, untuk apa. Ya entah 9 naga lah, 10 naga lah, bodo amat, gue nggak peduli, gue nggak mau pusing orang. Guys, ayolah anak-anak muda lah, ayolah kita pikirin masalah ini ya. Apa, kembali lagi lah ke marwah kita ya. Kita harus hati-hati sama joget-joget TikTok dan lain fitnah-fitnah itu ya. Terus yang gue bingung juga, Habib yang diangkat, Habib yang kagak berkapasitas supaya kagak bisa mikir ya, suruhnya cuman damai dan takwa. Iya emang harus damai dan takwa, bener. Tapi kalau kita lagi diinjek-injek begini, ingatlah Hussein, kata Hussein apa? Ketika kebenaran merasa sendiri, ya, ingatlah aku ketika kebenaran merasa sendiri dan sendirian. Nah sekarang kebenaran sendiri, karena semua orang sudah haya. Oke, bangkit guys. Menurut gue itu aja, dan jangan lupa subscribe ya. Subscribe di bawah. Love and peace always. Raja Jawa.